Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Rawi, seperti biasa ya, di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18. Di Ramadan ini kita ada Mutiara Ramadan yang kita laksanakan di setiap harinya. Dan seperti biasa rekan Rawi, di sini sudah ada narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Nuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di sore ini Ustadz? Alhamdulillah, makin lama berpuasa makin sehat. Alhamdulillah. Seharusnya memang begitu ya Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan. Dan di sini tema kita di hari ini adalah mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat ya Ustadz. Ya, insya Allah. Ini sepertinya untuk didengarkan ya rekan Raum, misalnya ambil catatan, dicatat biar nggak lupa ya. Untuk penjelasan Ustadz kita di sore ini, kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan kita muliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, dan khususnya para penyiar kita. Pada saat ini kita bersama Ibu Eno. Alhamdulillah. Dan kepada seluruh para pendengar kami yang sangat kami muliakan dan kami banggakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara. Maka dengan nikmat waktu yang ada, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan di dunia dan insya Allah kita masuk surga di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang harus kita cintai beliau melebihi cinta kita kepada ayah bunda kita, kepada keluarga kita, dan kepada seluruh umat manusia. Cinta kita yang tulus kepada Nabi kita yang tidak kita pernah kenal beliau dari wajah, dan kita tidak pernah bertemu dengan beliau dengan keimanan dan keyakinan kita. Dan kita rasakan ajarannya begitu sempurna. Maka mari kita usahakan semaksimal mungkin dengan waktu yang ada untuk lebih menggunakan waktu ini untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah yang paling tinggi daripada cinta yang lain. Cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, tahta, dan permata. La yu'minu ahadikum hatta yuhibbu. Tidak beriman di antara kalian sehingga dia lebih mencintaiku, melebihi cintanya kepada seluruh umat manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita saat ini sedang menjalani puasa yang ke-24. Dan insya Allah malam nanti kita akan masuk malam yang ke-25.
sesuai dengan informasi yang telah kami sampaikan di hari yang lewat, bahwa sebagian besar prediksi ulama kita tentang turunnya Lailatul Qadar itu malam ke-25, berdasarkan dari pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan begitu juga dalam kitab Li'anatut Talibin, dan begitu juga dalam kitab As-Sawil Alal Zalalain, dan begitu juga dalam kitab Hasyiah Al-Bazuri, itu menyebutkan untuk menentukan kapan turunnya Lailatul Qadar itu sangat tergantung awal kita menunaikan puasa Ramadan. Kapan 1 Ramadan? Kalau dia hari Kamis, kita tahun ini kita puasa hari Kamis. 1 Ramadan hari Kamis. Maka dari berbagai pendapat ulama kita ini, mayoritas menyebutkan kalau hari Kamis awal Ramadan, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam yang ke-25. Maka saudara-saudariku di mana saja kita berada, mari kita perketat tali pinggang kita untuk lebih meningkatkan amalan-amalan yang kita laksanakan pada malam-malam Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Mendapatkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Fajar kehidupan kita yang baru, yang disinari oleh Al-Quran, yang disinari oleh agama yang sempurna, dan sampailah kita selalu berada di dalam melaksanakan kehidupan ini dengan mengetahui posisi dan tujuan hidup, visi dan misi dalam kehidupan ini, dan kita jalankan itu berdasarkan Al-Quran yang sempurna, agama yang benar, agama yang lurus, sehingga kita selalu melaksanakan kebaikan, menebar kebaikan, dan insya Allah kita mati dalam kebaikan. Dan pada hari berbangkit kita pun akan mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan, sehingga kita masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan sebagai akhir dari kehidupan kita, dan di sana kita akan kekal abadi. Mudah-mudahan terus tingkatkan semangat ibadah kita, lebih khusus pada malam ini, malam yang ke-25. Mudah-mudahan dari tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW akan dapat kita lihat, antara lain matahari terbit pagi harinya dengan cahaya putih namun tidak ada sorotnya. Tanda Lailatul Qadar itu yaitu orang yang beribadah di malamnya itu dia mengalami gemetar, merinding kulitnya, lembut hatinya, dan air matanya mengalir karena jabatan tangan dari malaikat Jibril. Dan pada malam itu, malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Pada malam itu turunnya Lailatul Qadar, malam yang terang bercahaya, tidak panas, tidak dingin, tiada awan, tiada hujan, tiada angin, dan di malam itu tiada dilempar dengan bintang. Tanda di pagi harinya adalah matahari terbit tanpa ada cahaya yang bersinar. Ini semua tanda-tanda
turunnya Lailatul Qadar ini berdasarkan dari hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dan itu juga hadis yang bersumber dari Imam Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Musnad Sami'in juz 4. Mudah-mudahan malam ini malam yang kita nantikan, malam turunnya Lailatul Qadar, dan semua kita mudah-mudahan orang-orang yang beriman mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Waktu adalah waktu yang sangat berarti kepada kita. Waktu yang memberikan kepada kita kesempatan dalam hidup ini. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, paling tidak terdapat 4 arti kata waktu. Yang pertama, waktu itu adalah seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, waktu itu adalah saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Dan yang kemudian, yang ketiga, waktu itu artinya adalah kesempatan, tempo atau peluang. Dan kemudian yang keempat, waktu itu adalah ketika atau saat terjadinya sesuatu. Kalau kita lihat dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan makna-makna dari segi pengertian waktu. Yang pertama, ajal. Yang kedua, dahrun. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, asar. Kata ajal itu menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, seperti berakhirnya usia manusia atau rejim tertentu atau masyarakat tertentu. Likulli ummatin ajal. Setiap umat mempunyai batas waktu berakhirnya usia. Al-Quran surah Yunus ayat 49. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Setiap umat ada masanya. Dan setiap masa ada umatnya. Ini adalah kata-kata bijak yang mengandung arti yang sangat dalam. Setiap orang ada saatnya. Maka di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita waktu. Waktu mendapatkan harta, gunakan sebaik-baiknya. Waktu diberikan Allah kepada kita berupa pangkat dan jabatan. Maka gunakan jabatanmu itu untuk lebih banyak manfaat dirimu dalam kehidupan ini. Waktu Allah berikan kepada kita ilmu kecerdasan, maka gunakanlah ilmu itu untuk memberikan arti hidupmu jauh lebih berarti. Dengan ilmu itu engkau dapat mengarahkan diri, keluarga dan masyarakat kepada kebaikan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Likulli ummatin ajal. Yang kedua, dahrun. Digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saat berkepanjangan yang dilalui alam raya dalam kehidupan dunia ini, yaitu sejak diciptakannya sampai punahnya alam sementara ini.
hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah pernah datang terjadi kepada manusia satu waktu, satu dahrun, satu waktu, sedangkan ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut karena belum ada di alam ini. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 1. Kemudian yang ketiga, waktu. Digunakan di dalam Al-Quran dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Karena itu, sering kali Al-Quran menggunakannya dalam konteks kadar tertentu dari satu masa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban kepada orang-orang mukmin yang tertentu waktu-waktunya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Ini menunjukkan solat itu tidak bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Tapi diberikan Allah keringanan rukso ketika kita dalam musafir untuk menjamak dan mengkosor. Mengumpulkan dua solat, baik ia qobaliyah, maupun ba'diyah. Bisa dipendekkan. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu solat-solat yang 4 rakaat. Yaitu solat zuhur, solat asar, dan solat isya. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi memadukan, melaksanakan solat dalam 5 waktu itu sekaligus, itu tidak ada dalil yang membenarkannya. Karena solat adalah waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, asar. Kata ini biasa diartikan waktu menjelang terbenamnya matahari. Tetapi juga dapat diartikan sebagai masa secara mutlak. Makna terakhir ini diambil berdasarkan asumsi bahwa asar merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kata asar sendiri bermakna perasan. Seakan-akan masa harus digunakan oleh manusia untuk memeras pikiran dan keringatnya. Hal ini hendaknya dilakukan kapan saja sepanjang masa. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudara-saudaraku, masa kita sangatlah singkat, seperti asar, waktu asar dengan waktu maghrib. Ketika kita lahir ke dunia, kita diajankan. Dan ketika kita meninggal dunia, kita disolatkan. Antara ajan dan solat itu adalah waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, penggunaan kata waktu dalam Al-Quran ini, yang 4 ini, memberikan kepada kita pengertian-pengertian. Kata ajal memberikan kesan kepada kita bahwa segala sesuatu ada batas waktu berakhirnya. Sehingga tidak ada yang langgeng dan tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kita baca dalam Quran surah Ar-Rahman. Setiap sesuatu pasti ada binasa, pasti binasa, pasti fana. Yang kekal adalah Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Kemudian kata dahrun memberikan kesan kepada kita bahwa segala sesuatu pernah tiada. Yang ada, yang tidak ada, menjadi ada, pasti akan tiada. Maka keberadaan menjadikan ia terikat oleh waktu. Maka keberadaan kita saat kita ada di dunia ini, jadilah sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian kata waktu
digunakan Al-Quran memberikan konteks yang berbeda-beda dan diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka arti ini tercermin dalam waktu-waktu solat yang memberikan kesan kepada kita keharusan adanya pembagian teknis mengenai masa yang dialami. Kita dalam hidup ini masing-masing diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu, yaitu 24 jam dalam satu hari. Tentu 24 jam ini harus kita mampu membaginya dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian kata asar memberi kesan kepada kita bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia harus kita isi dengan kerja, memeras keringat dan pikiran, sehingga kita memiliki manfaat dalam kehidupan ini. Inilah pengertian dari segi arti kata waktu, baik dari segi Kamus Bahasa Indonesia maupun dari penggunaan waktu yang ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga narasumber kita ada Ustadz Muhammad Nuh. Dan di sini tema kita adalah mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat ya. Baiklah, untuk Ustadz dipersilakan untuk melanjutkan pembahasan kita, Ustadz. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Kita manusia akan mengenal waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tiap waktu yang sudah kita lewati adalah bagian daripada takdir. Masa lalu adalah jejak yang sudah tertinggal. Tidak perlu kita ingat jika itu menyakitkan. Fokuslah dengan apa yang ada di depan. Jadikan tiap kegagalan sebagai pembelajaran. Tidak perlu kecewa ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak usah risau saat masalah datang dan orang terdekatmu mulai pergi meninggalkan. Jarak antara masalah dan solusi hanya sejauh lutut dengan lantai. Segeralah kembali kepada Allah dan fokuslah dengan ibadah. Jika ibadah kita beres, Allah akan membereskan kehidupan kita. Jangan kita lupakan untuk berdoa di sepertiga malam. Kita bebas mengadu tentang banyak hal. Kita pun tak perlu ragu ketika air mata kita bercucuran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik jika kita mampu bersabar dalam penantian. Ingat, dunia ini seperti bayangan. Jika kau kejar, dia akan lari darimu. Tapi jika kau palingkan badanmu, dia tidak punya pilihan kecuali mengikutimu. Itulah kata-kata hikmah yang disampaikan oleh ulama kita Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga kehidupan kita beres dan kita sukses dunia dan akhirat. Saudaraku, masa kini adalah masa kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita isi dengan amal-amal yang terbaik. Masa depan adalah masa penuh harapan yang harus kita gapai. Impian, cita-cita kita itu dengan usaha, ikhtiar semaksimal mungkin dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita raih dan kita dapatkan itu yang terbaik untuk kita. Dan apa yang belum kita raih, tetaplah kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi apa yang baik untuk kita, menurut kita, belum tentu itu baik untuk kita. Tapi apa yang baik, yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, tiada pilihan dalam kehidupan kita kecuali bersyukur.
kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita. Dan jikalau belum kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak pilihan kecuali dengan bersabar. Bersabar dari kegagalan kita, karena kegagalan sekarang itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, untuk menggapai keberhasilan itu harus kita memeras pikiran dan memeras tenaga kita untuk menggapai itu. Tapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk menggapainya. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah singkat. Qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Dan berkatalah salah seorang dari mereka, berapa tahunkah lamanya kita tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Ini adalah kata yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi, penghuni gua, 7 pemuda yang beriman, yang mempertahankan keimanan dan melawan tirani, melawan kezoliman. Qalu labisna au yauman au ba'da yaum. Mereka berkata, kami berada di sini sehari atau setengah hari. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala sedang menidurkan mereka, sehingga walaupun mereka berada dalam ruang yang sama, dalam rentang waktu yang panjang, mereka hanya merasakan beberapa saat saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, waktu kita yang singkat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij. Ta'ruzul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruzu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran surah Az-Sajdah ayat 5. Ini berarti, saudara-saudaraku, perbedaan sistem gerak yang dilakukan oleh satu pelaku mengakibatkan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala yang tidak terikat oleh waktu, dan kita makhluknya yang ada di alam semesta ini adalah terikat oleh waktu. Waktu kita sangat singkat, maka gunakanlah, saudara-saudaraku, waktu yang kita singkat ini dengan melaksanakan kebaikan. Karena kehadiran waktu kepada kita adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah sepenuh hati kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ini Al-Quran ini harus kita jadikan kepada kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw
wa watawasau bis sabar. Muhammad Abduh menjelaskan sebab turunnya surah ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar, yang arti harfiahnya adalah memeras sesuatu sehingga ditemukan hal yang paling tersembunyi padanya, untuk menyatakan bahwa demi masa saat manusia mencapai hasil setelah memeras tenaganya, sesungguhnya ia merugi apapun hasil yang dicapainya itu, kecuali jika ia beriman dan beramal soleh. Kerugian tersebut baru kita sadari setelah berlalunya masa yang berkepanjangan, yakni paling tidak akan disadari pada waktu asar, kehidupan menjelang hayat terbenam. Bukankah asar itu adalah waktu ketika matahari akan terbenam? Itu agaknya yang menjadi sebab sehingga Allah mengaitkan kerugian manusia dengan kata asar untuk menunjukkan waktu secara umum, sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa penyesalan dan kerugian selalu datang kemudian. Innal insana lafi khus. Kata khusrin banyak arti, antara lain artinya rugi, sesat, celaka, lemah, dan sebagainya, yang semuanya mengarah kepada makna-makna negatif yang tidak disenangi oleh siapapun. Kata khusrin pada ayat surah Al-Asr itu berbentuk indefinitif, isim nakirah, karena ia menggunakan tanwin sehingga dibaca khusrin. Dan bunyi in itulah yang disebut dengan tanwin. Bentuk indefinitif atau bunyi in yang ada pada kata tersebut berarti keragaman dan kebesaran, sehingga kata khusrin harus dipahami sebagai kerugian, kesesatan, atau kecelakaan yang besar. Oleh karena itu, saudaraku, tentu semua kita tidak mau orang yang termasuk dalam kerugian. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan amal soleh, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Selalulah kita saling nasihat menasihati dalam hal menyampaikan dan menjalani hidup ini dengan kebenaran, dan juga menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya lebih banyak dari esok. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin lagi kembali esok. Jika demikian, maka waktu harus dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Apabila kita tidak diisi, yang bersangkutan sendiri akan merugi. Bahkan jika diisi dengan hal-hal yang negatif, manusia tetap diliputi oleh kerugian. Disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dan yang kedua. Dan dari sini pula lah ditemukan sebanyak hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memperingatkan kita manusia ini agar menggunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW selalu bersabda kepada kita, ni'matani makbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang sering dan disia-siakan oleh banyak orang, yaitu nikmat as-sihah, nikmat kesehatan, wal faraq, dan nikmat kesempatan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana cara kita mengisi waktu? Yang pertama yaitu dengan beriman, yang kedua dengan beramal soleh, yang ketiga saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Bagaimana keterangannya? Insya Allah kita akan sampaikan dengan sebaik mungkin setelah iklan berikut ini. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, kita sudah memasuki sesi terakhir di Mutiara Ramadan kali ini ya. Dan di sini kepada Ustadz dipersilakan untuk memberikan wawasan ataupun tanggapan tadi seperti kesimpulan yang sudah Ustadz paparkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Waktu adalah modal yang sangat besar untuk hidup kita. Setiap
orang kita di dunia ini mendapatkan modal yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari, 168 jam dalam seminggu, dan 672 jam dalam sebulan, dan seterusnya. Akan tetapi, mengapa kemudian ada orang yang sukses dan ada orang yang tertinggal? Ada orang yang beruntung dan ada orang yang merugi. Waktu yang dimiliki manusia itu sama, namun cara menggunakan yang berbeda. Maka yang beruntung adalah orang yang beriman. Waktu bagi orang beriman adalah menggunakan dengan sebaik-baiknya, sebagai wujud syukur atas nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia akan mengalami kerugian jikalau waktu digunakan seenaknya saja. Dan ini adalah wujud dari seorang manusia yang mengkupuri nikmat, maka ia sama saja mencelakai dirinya sendiri sehingga ia mengalami kerugian. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jadikan diri kita diri orang yang beriman, yang selalu mengisi waktunya dengan sebaik mungkin. Karena jikalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatan yang lebih dari yang telah diberikan. Dan jikalau kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, maka akan bangkit semangat melakukan ibadah. Bagi sebagian orang lainnya dirasakan berat untuk melakukannya, maka bagi orang beriman itu tidak akan terasa berat untuk melakukan itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, banyak kebaikan yang bisa segera dirasakan oleh orang yang pandai bersyukur. Orang bersyukur akan selalu mendapatkan jalan keluar dalam kehidupannya. Itulah jalan orang-orang yang beriman. Kemudian beramal soleh. Beramal soleh, saudara-saudaraku, adalah beramal kebaikan. Tentu dalam kehidupan ini, senang dan duka itu pasti kita alami selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sunatullah yang pasti senantiasa mewarnai kehidupan kita ini. Tidak ada seorang manusia pun yang terus merasa senang, dan tidak pula terus dalam duka kesedihan. Semuanya merasakan senang dan duka, datang silih berganti. Kalau ingin senang selalu, tempatnya adalah di akhirat nanti kalau kita masuk surga. Kalau ingin susah selalu, maka tempatnya adalah di neraka nanti yang tidak pernah rasakan kebahagiaan. Allah yang menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar kita manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan, sehingga kita bersyukur dan berbagi. Dan sempitnya kesedihan yang kita alami dalam kehidupan ini ciptakan Allah agar kita tunduk bersimpu di hadapan Allah yang Maha Pemberi rahmat dan mengasihi, serta tidak kita menyombongkan diri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan waktu yang ada. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat itu penuh rintangan. Banyak yang mencoba untuk menghalangi kita menuju jalan Allah yang Allah ridhoi. Kalau jalan ini tidak ada rintangan, tentu akan banyak orang yang akan menempuh jalan ini. Tapi Allah jadikan pada jalan menuju Allah itu banyak cobaan dan rintangan. Hikmahnya agar terlihat mana yang jujur berjalan menuju Allah dan mana hanya kata-kata indah yang berisi kata dusta. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, agar kita selamat dari segala penghalang dan rintangan di jalan Allah menuju Allah yang Allah ridho ini, diperlukan tekad yang kuat, ilmu yang dalam tentang jalan menuju Allah ini, serta rahmat Allah Azza wa Jalla ketika kita merasa susah, buntu menghadapi masalah, rezeki pun juga susah. Pastikan kita ingin terlepas dari itu dengan menggunakan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, segala usaha yang kita lakukan dengan beraneka ragam, yang bersumber dari daya tubuh, dari daya akal, dan daya kalbu, dan daya hidup,
yang memungkinkan kita untuk melakukan amal soleh. Maka marilah kita gunakan amal soleh dengan amal-amal yang terbaik. Yang Allah anjurkan dalam Al-Quran surah Al-Asr ini, selalu nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dalam hal melaksanakan kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Teruslah berbuat kebaikan, karena agama kita, agama Islam, mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan. Kebaikan itu semua tentu punya makna. Kita berbuat kebaikan haruslah untuk semua kalangan, tidak hanya orang-orang tertentu. Kebaikan bisa dilakukan siapa saja, tanpa memandang orang itu bagaimana. Yang terbaik adalah yang dilakukan mulai saat ini juga, tanpa bimbang akan tempat yang bagus untuk merealisasikannya. Maka oleh karena itu Allah merintahkan kita untuk tidak menunda kebaikan dan bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan untuk menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan waktu Ramadan ini adalah waktu yang sangat singkat. Waktu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Maka mari kita isi waktu Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan ini, dengan amal-amal yang terbaik, sehingga waktu ini bukanlah waktu penyesalan, karena tidak ada yang menjamin kita akan sampai Ramadan di tahun depan. Maka ambil kesempatan ini dengan mengisi waktu kita dengan amal-amal yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan kekuatan untuk menjalaninya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kelebihan waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, sekian dulu untuk Mutiara Ramadan kita hari ini. Dan semoga kita bisa mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat di terakhir Ramadan ini. Terima kasih untuk yang mendengarkan dan juga yang sudah bergabung, baik dari via chat WhatsApp ataupun dari via live streaming kita di Facebook. Dan akhir kata dari Eno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.